opening dulu. Saya pertama tidak boleh ada Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kali ini Metro Buana on the spot berada di kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang. Kali ini kami bersama seorang narasumber Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian informasi. Pemberitaan Informasi, yaitu Pak Hasan Saroni. Iya. Oke, selamat sore, Hasan. Selamat sore, Pak. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke Alhamdulillah. kantor kami. Per hari ini, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, mulai pengadaan seleksi calon pegawai negeri sipil. Betul. Ini masyarakat Subang, tentunya khususnya masyarakat Subang, bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan Iya. masyarakat ketika berminat Ya, untuk mendaftar sebagai peserta seleksi calon pegawai negeri sipil. Iya. Nah, yang pertama saya tanyakan nih, Iya. Pak Kabid, berapa formasi Iya. untuk Subang, untuk ASN? ya. Baik. Untuk Subang sendiri, alhamdulillah kita mendapat penetapan formasi dari Menpan untuk CPNS sebanyak 50 dan ini semua tenaga teknis administrasi. Dari 50 tuh, Iya. semua 50. Jumlah 50. Semua tenaga teknik Tenaga dan teknis administrasi. Nah, itu. Jadi kita info dari Menpan sama BKN juga untuk tahun ini memang ada penerimaan CPNS dan P3K. Gitu. Cuma untuk awal kita pelaksanaan yang sudah ada jadwalnya ini CPNS duluan. Nah, ini Subang mendapat kuota 50 formasi. Nah, kalau misalkan bicara link pendaftaran, Ya. nah bisa disampaikan mungkin Ya. Pak Kabid, link pendaftarannya kemana, Ya. persyaratannya apa saja, kemudian formasinya udah jelas tadi sebutnya 50, kemudian tata cara seleksinya seperti apa? Ya. Baik, untuk seleksi CPNS, ini nanti mungkin bagi yang berminat, warga masyarakat Kabupaten Subang, itu daftarnya online langsung di satu portal resmi milik pemerintah di www.sscisn.bkn.go.id. Nanti di situ seluruh Indonesia, warga negara Indonesia yang mau mendaftar CPNS itu di satu portal resmi itu, sscisn.bkn.go.id. Nah, nanti di situ yang pertama harus dilakukan yaitu bikin akun dulu. Akun SSCISN. Nah, setelah bikin akun baru bisa mendaftar. Misalkan kita ingin mendaftarnya CPNS karena sekarang dibuka CPNS dulu. Nah, kita daftar CPNS, baru kita masukkan NIK kita, nomor induk KTP kita, dan password yang digunakan di akun itu. Selanjutnya pilih formasi. Nah, dalam memilih formasi ini kita harus melihat dulu ijazah kita. Kualifikasi pendidikan kita apa? Bisa kita sarjana pertanian. Ya kita pilih formasi ya sarjana pertanian. Nah, nanti pilihan formasi tempatnya banyak. Mungkin ada di Subang, ada di kabupaten lain, ada bahkan di kementerian, bahkan di provinsi dan sebagainya. Tinggal pilih seleranya. Ya, kita harapkan sih kalau masyarakat Subang daftar jangan keluar ya di sini gitu aja. Nanti setelah itu baru diuploadkan lah persyaratan-persyaratannya, dokumennya. Gitu. Karena sekarang ini dokumennya itu semua berbentuk digital. Tidak ada dokumen atau berkas yang disampaikan ke kami. Berupa fisik tidak ada. Semua berkas digital, file yang diuploadkan di satu portal tadi. Nah, semua dokumen itu ada kurang lebih 5-6 jenis dokumen. Yang pertama, file foto. Yang kedua, file ijazah. Ketiga, file transkrip. Keempat, file KTP, scan KTP-nya. Yang kelima, itu surat lamaran sama surat pernyataan. Nah, itu cukup itu saja sudah bisa mendaftar. Nah, lagi tinggal tunggu yang awalnya itu seleksi administrasi dulu. Ketika sudah lolos nanti seleksi selanjutnya yaitu kompetensi dasar.
SKD Ya. itu yang tadi melalui CAT, Computer Assisted Test, gitu, Ya. pakai komputer. Nah, nanti setelah SKD lulus, baru SKB, kompetensi bidang. Setelah kompetensi bidang, baru lulusan akhir. Kalau misalkan bicara pendaftaran sampai kapan? Nah, pendaftaran insya Allah dibuka per hari ini. Per hari ini, tanggal 20 Agustus. Tanggal 20 Agustus, jam 17:08 menit, lebih 45 detik. Tanggal ini cantik ya, sesuai dengan atau 17 Agustus 1945. Gitu. Itu sesuai dengan yang disettingkan oleh BKN. Serentak seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, yang orang Subang bisa mendaftar ke Aceh, orang Aceh bisa mendaftar ke Subang, semua selama memenuhi persyaratan. Ya, bahkan begini, kadang-kadang masyarakat bertanya-tanya, Kang, saya tuh KTP-nya Subang, Ya, kan itu, apakah bisa daftar ke luar Kabupaten Subang sesuai dengan disiplin ilmu? ya, betul. Ijazah saya begini, tapi di Subang nggak ada. Nah, Nyarinya gimana nih supaya ada nggak kuota di kabupaten mana gitu? ya, betul. Sepanjang itu KTP-nya NKRI, mungkin di mana saja bisa. Betul. Tapi mudah-mudahan orang Subang Ya, daftarnya lah di formasi Subang diharapkan. Ya, mengabdi di Subang lah. Kalau misalkan ini kan putra-putri terbaik Subang, ya inginnya di Subang gitu. Ya, kalau misalkan bicara tadi formasi lebih kebanyakan atau fokus ke tenaga teknis dan administrasi. Ya. Nah, kenapa tidak ada perawat ya? Guru dan kesehatan. Guru kan atau kesehatan. Itu kenapa kira-kira? Nah, jadi tadi di awal bahwa untuk yang akan dilaksanakan ini CPNS dulu. Ya. Nah, selanjutnya itu agenda selanjutnya yaitu jadwal P3K setelah CPNS ini. Nah, di P3K ini insya Allah mungkin yang paling banyaknya nanti tenaga guru sama tenaga kesehatan. Nah, ini nanti dibuka di formasi P3K. Kenapa kita buka untuk tenaga guru dan kesehatan di P3K? Pertama, untuk P3K ini dilamar nanti oleh honorer. Iya. Nah, kebetulan honorer yang paling banyak itu yang paling memang dibutuhkan sesuai dengan pelayanan dasar guru dan kesehatan itu di guru dan kesehatan ini. Iya. Kalau untuk CPNS guru seluruh Indonesia tidak ada, tidak ada formasi CPNS. Nah, kalau untuk kesehatan memang ada beberapa daerah, tapi itu juga yang tenaga-tenaga seperti dokter spesialis. Kalau perawat memang kebanyakan nanti di P3K. Kalau perawat. Kalau misalkan ini bocoran nih, bocoran awal dari Pak Kabid sendiri, Subang dapat 50, kuotanya 50. Iya. Kalau usulan berapa? Nah, usulannya. Nah, kalau untuk CPNS kita memang sesuai dengan usulan yang 50 ini. Tapi nanti ini di media sekarang nih di sini kebetulan pertama untuk usul P3K ini nyampe 1090. Oh, kuota P3K, kuota P3K nanti yang 1090. Nah, ini pertama nih di channel ini gitu. Itu 1090. Nanti insya Allah mungkin ketika BKN sama Menpan ada jadwal untuk P3K, Allah mungkin tidak beda jauh penetapan formasinya di angka 1090 dan itu setengahnya lebih itu dari guru dan kesehatan. Artinya dari 1090 betul. Itu lebih kebanyakan guru berapa? Kalau misalkan dibagi variabelnya. Guru sekitar 700-an. Guru 700. Kesehatan, perawat mungkin di antaranya dokter, perawat, kemudian apalagi apoteker kayak gitu ya. Seperti itu. Karena memang ada masih banyak, utamanya perawat bidan itu banyak juga yang honorer-honorer. Nah, ini berbeda dengan CPNS yang mendaftar untuk P3K ini hanya tenaga-tenaga non ASN yang honorer yang di pemerintahan. Bukan yang baru lulus. Ya. Nah, kalau yang baru lulus, kesempatannya sekarang CPNS ikutnya. Gitu. Ketika otaknya masih fresh ya, bersaingnya di CPNS. Tapi kalau yang non ASN, nge-honor di pemerintah, nanti bersaingnya di P3K. Ya, dan begini Pak Kabid, masyarakat juga mungkin ini seleksi ASN ini benar-benar fair atau ada fairnya kali gitu. Nah, bisa ditegaskan nih Pak Kabid kepada masyarakat bahwa mungkin proses seleksi ini ketika
seseorang peserta menulis sebuah jawaban Ya, seleksi, betul. langsung ada Ya, skor nilai kan. Silakan disampaikan Ya, Pak, gimana? Nah, ini terima kasih juga Pak Jini, ini sudah memberikan kita bisa penyampaian ke warga masyarakat ya. Nanti bisa disebarkan, disosialisasikan juga, karena kita ingin menghapus stigma-stigma itu tuh, bahwa untuk menjadi CPNS ini kita harus main segan lah itu ya. untuk ini. Nah, kita ingin itu persepsi itu ya sedikitnya dikikis lah. Ya. Nah, apa jaminannya ketika ini fair atau ini enggak nih gitu. Nah, sejak tahun 2017 ke sini bahwa pelaksanaan penerimaan ASN atau CPNS ini ya itu dilaksanakan melalui seleksi atau tes melalui komputer assisted test. Jadi melalui sistem komputer. Sejak 2016 sebetulnya. Nah, pelaksanaan di Subang itu 2018. Kita sampai dengan sekarang tiap tahunnya itu pasti melalui seleksi komputer assisted test yang memang digawangi oleh BKN. Berbeda mungkin di tahun 2000 sebelumnya ya, 2009 terakhir 2009 2010 Subang mengadakan itu kan masih tes tulis ya, meskipun ini ngebuledan ngebuledan. Nah, kalau sekarang itu melalui sistem komputer di mana si peserta tes ini memilih jawaban, klik langsung di komputer itu. Bahkan bukan nggak bisa nunggu sehari 2 hari sejak ini deh, hari itu juga langsung dan detik itu juga langsung terlihat hasilnya. Ketika peserta mengklik selesai, akhiri, ketika udah menjawab 90 soal, 100 soal, klik selesai, akhiri, itu udah ada. Bahkan jangankan setelah selesai akhiri, ketika ada orang tuanya yang mengantar di luar, itu terpampang. Bahkan sekarang disebarkan di YouTube live gitu ya, bahwa ketika anaknya di dalam ruangan, udah ketahuan nama ini sudah dapat poin berapa, sudah dapat ini berapa, itu udah ketahuan. Jadi intinya jaminannya yaitu. Jadi ketika tadi pelaksanaan tes itu fairnya di situ. Dan yang selanjutnya bahwa setiap proses penerimaan, alhamdulillah kita dari mulai tahun 2018 sampai sekarang itu kita menggandeng tim pengawas eksternal. Dari unsur kepolisian, dari unsur kejaksaan, tim Komisi 1 DPRD kita juga ada pengawasan dan tim saber pungli. Artinya seluruh proses tahapan ini kita sharekan, kita informasikan bahwa tidak dipungut biaya satu sepeser pun. Tidak dipungut biaya apapun. Artinya jika nanti masyarakat menemukan kok Pak ini ada pungutan dan sebagainya, kita laporkan saja ya ke pihak berwajib, atau nanti ada tim saber pungli, ada tim pengawas eksternal yang nanti bisa menindaklanjuti. Nah, intinya kita mudah-mudahan dalam proses penerimaan ASN ini dari warga masyarakat utamanya, bahkan testimoni yang sudah lulus juga bahwa Pak memang kita ketika lulus tidak dipungut biaya apapun sampai dengan pemberkasan, sampai dengan yang bersangkutan nanti dapat SK tidak dipungut biaya apapun. Kalau misalkan seiring dengan perjalanan atau pelaksanaan pendaftaran banyak mungkin masyarakat yang belum mengerti, gitu kan, ada kendala-kendala, terutama persoalan persyaratan. BKPSDM memberikan ruang nggak untuk konsultasi nih dengan masyarakat, memberikan ruang nggak konsultasi masyarakat dengan BKPSDM misalkan, ada hal yang perlu dikonsultasikan, biasanya kaitan dengan masalah item-item persyaratan. Ya, betul. Ada ya? Ada ruang sini. Ada. Jadi kita ini memang ini setiap pembentukan panitia dan nanti pengumuman itu kita ada pengawasan juga dari ombudsman sebagainya. Memang harus membentuk tim helpdesk offline-nya. Ya, jadi ketika misalkan ini kita ada helpdesk online di mana bisa dihubungi, ada nomor kontak yang bisa dihubungi, terus lagi ada email yang bisa disampaikan ketika ada permasalahan, ada misalkan di nomor WA, ada juga helpdesk offline-nya di sini. Artinya bisa datang langsung ke sini jika ada kesulitan dan sebagainya. Bahkan kalau misalkan di rumah nggak ada wifi, datang aja ke sini. Gitu ya. Mau daftarnya di sekitaran kantor kami silakan, karena
misalkan ada wifi untuk ininya, karena kan harus tersambung internet. Kita layani dan untuk pelayanan offline-nya kita ada di ruang pelayanan di lantai 1 BKPSDM atau bisa ke lantai 2 ruang bidang pengadaan. Ya. Kita insya Allah selama jam kerja kita layani untuk yang offline, tapi kalau yang online itu 1 kali 24 jam silakan melalui email, melalui WA, melalui nomor kontak itu bisa dilayani ya. dilayani gitu selama masa-masa pendaftaran apapun yang akan ditanyakan, termasuk di medsos kita juga ada IG BKPSDM Kabupaten Subang, IG Pemkab Subang. Ketika ada hal-hal yang ingin disampaikan silakan. Kalau jadwal pendaftaran sendiri dari tanggal 20 sampai tanggal berapa? Ya, dari tanggal 20 sampai tanggal 6. Tanggal 6 September. September gitu. Nanti jika ada informasi-informasi lanjutan dari BKN, misalkan ada perpanjangan waktu dan sebagainya akan diinformasikan. Tapi sampai dengan sekarang itu dari tanggal 20 sampai tanggal 6 September. Dari tanggal 20 jam 17.08.45 detik dibuka, bisa langsung daftar sampai dengan ditutup nanti tanggal 6 jam 23.59 detik itu tengah malam. Kemudian ada yang perlu disampaikan lagi Pak Kabid? Baik, paling gini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Subang, silahkan bagi yang berminat nanti menjadi pegawai negeri sipil, kesempatan di tahun ini insya Allah kita membuka lowongan formasi CPNS untuk Kabupaten Subang sendiri ada 50 formasi, silahkan dipilih jika kualifikasi pendidikan kita sesuai, persyaratan kita memenuhi, silahkan daftar. Gak usah jauh-jauh di Subang saja. Tapi kalau misalkan ingin mengabdi di yang lain ya silahkan, itu tergantung pilihan. Cuma kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat jika ingin mendaftar, percaya terhadap diri sendiri dan selanjutnya bahwa kaitan dengan pengadaan CPNS ini kita jamin memang tidak dipungut biaya apapun. Semua berlangsung fair, artinya tes juga menggunakan komputer. Oke, cukup? Ya. Oke. Ya demikian, pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, bincang-bincang dengan Kabid Pengadaan BKPSDM Kabupaten Subang. Mudah-mudahan informasi ini menjadi sebuah informasi yang sangat diperlukan oleh masyarakat Subang. Kita ketemu lagi di segmen yang lain bersama Metro Buana Underspot. Terima kasih. Wassalam.